Gimana? Sudah siap di depan layar kaca? Anda sudah menantikan apa yang terjadi hari ini bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Dan tentunya saya ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Siapa yang pertama yang akan kita tanya-tanya? Ada Siti Badriah. Assalamualaikum, Bu. Salam. Kita udah lama nih gak ketemu Siti Badriah dari cerita kemarin awal kehamilannya, terus kemudian sempat ada masalah juga pada saat hamilnya, harusnya anaknya kembar, dan bagaimana proses melahirkannya dan sebagainya. Dan seperti biasanya ini adalah pasangan juga yang sering dipuji dan sering dibully oleh netizen ya. Tapi nanti kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana yang banyak sekali menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata dari nah ya, ini yang apa sih yang terbaru rame, tapi sih ya oke, kita angkat aja ya. Ada dari Amanda Manopo gitu, ada artikelnya. Amanda Manopo diduga jadi korban pelecehan gitu. Apa sih yang terjadi? Jadi kayak terjadi pada saat ada sebuah acara gitu di mana ada Amanda Manopo, terus biasa kan fansnya banyak hubungin. Ada yang mengambil gambar, minta foto dan lain sebagainya. Tapi ada juga tangannya panjang banget itu ya, tangannya panjang gitu. Aku nggak tahu deh, ada yang sempat divideokan, diabadikan oleh netizen dan kemudian diupload di sosial media itu pada saat pipinya ditowel gitu. Itu tangannya panjang banget sih, emang ya. Terus nah itu sempat katanya, kalau menurut artikel ini Amanda Manopo sempat komentar, itu adalah momen-momen sebelum ada lagi tangan yang lebih jahil lagi yang cenderung ke arah pelecehan gitu ya. Tapi katanya komennya udah nggak ada sekarang. Seperti apa sih? Coba kita lihat suasana ketika Amanda Manopo ini dikerubungin oleh banyak sekali fans, penggemar, termasuk juga dikerubungin oleh orang-orang yang berniat tidak baik itu. Kita lihat. Oke, ini kejadian ini juga kemarin sempat ada rame juga yang kemarin membagikan kisahnya juga. Siapa? Nadine Amisa ya? Nadine Amisa juga habis dia nyanyi di sebuah acara, terus pulang juga dikerubutin gitu ya. Tapi video yang sempat dibagikan dari pandangan mata fansnya itu sih tidak terlihat kejadian, tapi emang dia dijaga banget gitu beberapa orang. Tapi habis itu dia bikin postingan, dia merasa marah sekali, kesel, sedih gitu ya, karena di situ tuh adalah yang memegang bagian tubuh yang tidak semestinya harusnya dipegang-pegang gitu. Komentar netizen juga coba kita lihat untuk Amanda Manopo. Satu-satunya video yang diposting ulang oleh Amanda Manopo. Jadi video yang tadi di-repost ya oleh Amanda Manopo. Yang berikut, perawatannya mahal, itu main cubit-cubit aja itu orang. Yang berikutnya, udah dicubit pipinya masih bisa jaga senyuman, padahal itu bagian sensitif semua umat, bagian pipi. Oke, berikutnya, penjagaannya kurang ketat, takutnya ada yang jahil sama Manda. Kasihan Manda, bukan berarti sombong, tapi setidaknya jangan sampai Manda tersakiti. Saling dorong-mendorong demi melihat Manda. Yang berikutnya, tapi dia masih bisa senyum loh, kalau gue mau udah perengut-perengut, padahal gue artis juga kagak. Yang berikutnya, ada lagi, please guys, jangan mentang-mentang lagi keramaian bisa pegang ini itu, apalagi sampai kepegang hal negatif, itu nggak banget gitu. Ada lagi komentar ya? Oke, sebenarnya ini terjadi apakah baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan sebenarnya sama aja ya, gitu kan? Ya walaupun kita ngefans, tapi biasanya kalau yang fans tuh nggak gitu-gitu amat. Ya, justru kalau apalagi kalau perempuan nih artisnya, cowok itu kadang-kadang bukan fansnya kalau yang kayak gitu mah emang aji miumpung. Kalau harusnya stop, cari orangnya gitu ya. Baik, langsung kita ke Siti Badriah. Pernah juga nggak sih Siti Badriah mengalami hal yang semacam itu? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Siti Badriah, penyanyi sekaligus artis kelahiran 1991 yang mempopulerkan lagu-lagu cantik tahun 2018 ini, menikah dengan aktor Krisdiana Baharudin pada 2019 dan dikaruniai 2 putri bernama Sharena Zenata Denali dan Sandraya Zevora Devani. Anak sulungnya Sharena yang berusia 3 tahun dipuji netizen cantik dan menggemaskan karena jago dance TikTok. Tua yang anak keduanya lahir di tanggal cantik 15 Mei 2025 ini, Desember 2024 hamil anak kedua, Siti juga mengaku sempat insecure karena perubahan hormon membuat kulitnya tidak mulus. Benarkah Siti Badriah akan mengarahkan Sharena menjadi artis? Dan bagaimana tanggapannya soal Krisdiana yang dituding netizen kasar terhadap ART-nya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita kembali bersama Siti
Siti Badriah, terima kasih loh akhirnya kamu mau datang. Kemarin-kemarin kayaknya katanya masih insecure. Iya. Oke, alhamdulillah ya sekarang bisa datang berbagi cerita. Tapi sebenarnya aku mau tanya, Siti Badriah ini kan biduan juga. Pasti banyak lah kejadian di mana kamu banyak fans yang menggerubung. Kayak kejadian kayak yang dialami Amanda Manopo itu pernah juga ngalamin? Pernah dan sering banget. Dan kalau aku kan sebagai penyanyi pasti turun dari mobil itu jalan dulu kan ke panggungnya kan. Itu banyak banget orang. Itu aku sering banget kayak gitu. Dan banyak juga yang pegang-pegang pipi segala macam. Tapi kalau untuk ke bagian-bagian sensitif, aku biasanya selalu kayak gini. Aku selalu nutupin sendiri gitu, ngejagain sendiri. Gitu. Nggak mungkin orang yang ngelindungin aku kayak pengawal buat ngelindungin ini kan nggak mungkin kan. Gitu. Jadi dia cuma gini doang nih. Jadi aku ngelindungin diri sendiri. Iya kan kadang-kadang bingung tuh mau gandengan sama nutupin gitu kan. Sama sini-sinian untungnya aku gitu. Diangkat. Hah? Jadi aku tuh dirangkul sama tim akunya gini, aku dirangkul gitu. Jadi aku jalannya di gitu. Jadi diarahkan gitu ya. Gitu. Tapi yang rangkul kamu perempuan? Perempuan, tim aku sendiri. Oh, tim. Jadi ada berapa orang tuh biasanya kamu yang jagain tuh? Dari tim kamu berapa orang? Kalau dari tim aku ada 3 orang. 3 orang. Terus yang lainnya adalah dari keamanan acara. Iya, itu ya salah satu resiko ya. Tapi itu kalau lagi manggung. Kalau di mall atau di apa gitu? Gak biasa aja, mereka kayaknya gak kenal aku deh. Masa sih? Oke, ini Siti Badriah, Masya Allah, alhamdulillah sudah mempunyai anak yang kedua kemarin, baru bulan Mei ya, baru melahirkan. Kita lihat postingannya nih, anak yang kedua. Ada momen yang tak terlupakan, sedih, seneng, lega, semua campur aduk. Sedih karena SOP-nya suami nggak boleh masuk ke ruang operasi. Beda banget rasanya melahirkan tanpa sosok suami ikut mendampingi di ruang operasi. Tapi berkat dokter cantik dan tim, aku bisa dan nyaman banget di dalam meskipun tanpa suami. Nah ini kan suaminya nggak bisa mendampingin, tapi kan ada videonya tuh. Netizen banyak bertanya-tanya, suami nggak boleh masuk, yang videoin kok boleh masuk gitu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ada yang namanya teknologi, orang dalamnya yang videoin. Ya. Maksudnya orang dalam tuh siapa? Sebutkan. Kameramen orang rumah sakit. Orang rumah sakit ya. Ada yang namanya seperti itu, pemirsa ya. Jadi emang aku tuh sedih sih di situ Kak. Jadinya nggak boleh masuk. Terus aku kan kayak Mas Arena, happy nih aku ada yang nemenin suami aku gitu. Terus pas kedua pas dikasih tahu SOP-nya kita nggak boleh ya Bu. Aku tuh sepulang bilang, sayang aku kayaknya nggak jadi deh, jangan di rumah sakit itu yuk. Aku nggak bisa nggak ada kamu, aku takut. Aku bilang gitu. Terus nggak ya, kok bisa, ayo nanti aku temenin dari luar katanya gitu. Ditemenin akhirnya sama dia di luar. Aku tuh pas operasi tuh kayak, suami aku mana dok? Ada di situ. Terus lagi, dok suami aku mana dok? Gitu selalu kayak gitu. Aku selalu nanyain dia. Tapi kamu ceritanya masih berkaca-kaca sedih? Iya, sedih banget. Tapi alhamdulillahnya di balik itu semua suami aku jadi tahu kalau proses melahirkan itu ternyata sedramatis itu. Jadi dia benar-benar ngelihat prosesnya, dia ngelihat dari apa? Dari monitor, ada monitor? Enggak, jadi kan di pintu rumah sakit tuh suka ada jendela kaca gitu kan. Nah, kan posisi aku tuh menghadap ke jendela kaca itu posisi aku. Jadi dia ngelihat langsung. Oh, jadi kamu juga bisa ngelihat dia dong? Aku nggak ngelihat dia. Oh, ketutupan ini. Oh, jadi dia nempel di jendela. Iya, ya ampun. Tapi aku tuh nggak apa-apa sayang, aku nggak masuk nemenin kamu. Jadi aku tahu kalau di dalam situ kamu tuh sedang diapain, karena pas Arena kan aku nggak ngelihat kamu diapain aja perutnya. Sekarang tuh aku ngelihat. Ya? Iya. Oh, tapi terus bingung pasti ya kan? Bingung, aku mau gimana, mau pegang apa maksudnya, mau hahihi juga gimana? Lebih panik ya? Lebih panik ya. Kalau yang kedua aku lebih panik. Karena ya emang nggak ada dedinya juga di belakang kan. Pas begitu lahir biasanya kan ada bapaknya waktu Sarena, sayang anak kita lahir gitu. Kalau ini kayak aku sendirian. Pas anaknya keluar gitu ya ada sedihnya juga. Nah, ini kan pas kemarin lahir katanya banyak yang mikir itu anaknya cowok ya. Iya benar. Sampai bapaknya bikin postingan, ini ya cewek ya. Tapi kamu sendiri pertama kali lihat babynya gitu kan penasaran pasti lihat mukanya kayak siapa sih, apalagi kan kakaknya ada nih. Apa yang kamu pertama kali rasakan ketika lihat nih babynya? Ini lucu banget sih. Ya sama sih kayak netizen. Kenapa? Kayak cowok ya. Kamu pun berpikir gitu? Iya, aku juga berpikir kayak gitu. Dia dipakein bedong gitu kan sama suster kan. Pas dikasih ke aku tuh, sayang kok kayak cowok ya anak kita ya. Kayak cowok ya, ini gara-gara kamu deh. Kan Chris emang pengen cowok kan. Terus apa-apa tuh kayak bilang, anakku cowok ya, selalu kayak gitu. Terus sekarang tuh kayak, nih anak gara-gara lo ya, anak gue jadi kayak cowok gitu. Tapi sekarang beriringnya waktu dia udah kayak cewek kok. Udah kayak cewek kok sekarang. Udah aku cantik kok, lucu. Udah lucu sekarang, cantik banget. Nah, ini
ini benarkah ini kan kemarin di hamil 4 bulan ya, janin yang satu lagi kan sempat nggak 2 bulan. Oh 2 bulan. 2 bulan. Sampai harus diangkat gitu ya. Itu kan sesuatu yang tindakan beresiko. Sempat ada kekhawatiran untuk bayi yang bertahan ini juga nggak sih? Sangat banget Kak. Jadi kan emang aku tuh dikasih tahu sama dokternya ini harus diambil, yang ini harus diambil, tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang satunya juga ikut keambil, katanya gitu. Nah itu tuh aku yang bikin aku sama Chris, aku bilang sama Chris, udah nggak apa-apa, aku nggak usah operasi daripada yang satunya hilang. Dan aku pun bilang sama dokter, daripada yang satunya hilang aku nggak usah operasi, bisa nggak itu ditiup aja, aku bilang. Ditiup atau diapain kayak gitu biar bisa balik tanpa ada tindakan. Tanpa ada tindakan. Dan dokternya bilang ya nggak bisa Bu, ini banyak kok kayak gini-gini tuh banyak, bukan cuma aku aja yang ngalamin gitu, pasien yang lain juga ngalamin seperti ini. Dan kalau misalkan nggak diambil ya mau nggak mau aku yang lewat gitu. Jadi Chris lebih yaudah ambil aja. Oh, ini ada postingannya ya, postingan dibagikan oleh pasangan ini. Kita lihat yang berikut. Gitu. Kalau lihat kan kamu yang mengabarkan ke Chris ketika dokter bilang gitu ya. Pada saat itu emang Chris nggak bisa nemenin kamu kontrol. Iya, Chris emang lagi syuting stripping, jadi dia nggak bisa pulang. Dan aku tuh kenapa ke situ, ke rumah sakit, karena memang awalnya bukan mau ngecek itu. Awalnya sih emang cek bulanan gitu Kak. Cek bulanan, terus awal-awalnya berjalan dengan baik semuanya. Dan dokter pas USG ke sebelah kiri, dia kayak curiga gitu, ini ada apa, ternyata anaknya kembar tapi nggak selamat. Dan aku bisa ngabarin Chris tuh, awalnya aku nggak sedih sama sekali, karena aku pikir ya udah gitu. Gimana sih, kayak sedih, kayak ada masalah, keserang sedih, jadi nggak bisa nangis gitu. Jadi aku bengong doang, udah di jalan, baru aku kabarin Chris. Itu aku WhatsApp dia tuh di jalan tuh, pas di jalan. Terus langsung teleponan, udah boleh diambil aja gitu. Anak kamu kembar, tapi yang satunya salah tempat. Jadi gimana gitu? Dia bukan di rahim, dia ada di saluran tuba. Ya bagus, padahal yang salah tempat ukurannya sesuai, tapi dia nggak boleh ada di situ. Dia harus dikeluarin, karena kalau nggak dikeluarin, aku bakal apa nih? Oh iya, dikeluarin satu doang yang ada di saluran tuba dengan harapan ada di rahimku terselamatkan, tapi tidak menutup kemungkinan setelah yang salah jalur ini keluar, bisa jadi yang di rahim juga keluar. Aduh, ini nulisnya. Iya. Begini. Sedih banget, aku sampai sesegukan di mobil. Terus Chris gimana? Ya, Chris muatin sih, alhamdulillahnya Chris. Ya alhamdulillahnya Chrisnya muatin banget gitu. Dibilang ya nggak apa-apa. Yang penting kan yang anak-anak satunya masih terselamatkan gitu. Daripada dua-duanya hilang dan kamu juga hilang, aku nggak mau, katanya gitu. Gitu. Tisu. Tapi yang lucu juga ya, itu kalau yang diposting kita jadi salah fokus sama nama yang diberikan di kontaknya. Tulisannya ingat bini. Tuh, ingat bini. Kamu tahu nggak sih kalau nama kamu di kontak WhatsApp-nya? Tahu. Apa itu maknanya? Jadi itu pas bikin, pas pertama nikah. Pertama nikah aku itu dia nulisin di handphone aku. Gawat suami gue kalau di handphone aku. Nah kalau aku nulisannya ingat bini di handphone dia. Jadi kalau kalau aku dan kalau telepon pun ada foto akunya melotot gitu kayak gitu. Jadi harus ingat bini lo lagi ngapain. Jadi selalu ingat. Ini interaksi kalian sebagai pasangan gitu ya. Tapi kejadian ini kan kalau aku ikutin di sosial media kalian tuh semuanya cepat gitu. Dari mulai ketahuan kamu hamil, terus ternyata kembar, tapi yang satu lagi kemudian ternyata harus diangkat, tuh kan kayaknya prosesnya cepat. Jadi kehamilan ini pun kamu nggak duga juga kalau hamil, atau memang sudah direncanakan? Enggak sama sekali, malah kita tuh kayak mikir, kan aku baru kurus banget kan Kak. Ya kan, aku lagi menikmati kekurusan ini kan, lagi nyanyi sana sini, terus kita tuh kayak ya udah kalau kita punya anak lagi 5 tahun lagi lah ya gitu mikirnya. Dan kita tuh pengen langsung cowok gitu, kalau bisa ya langsung kita tabung aja biar jadi cowok gitu. Terus nggak tahu kenapa di bulan itu aku juga lagi roadshow itu, lagi roadshow dan aku pun ngetes itunya juga
test pack. Test packnya juga pas aku di Padang. Oh. Dan itu tim-tim aku semuanya ikutan. Tolong dong, ini beneran nggak sih gue gitu? Kok gue kayak telat ya? Dan ternyata emang hamil. Berarti satu lagi ya, anak cowok kan? Enggak. Waktu Sarena juga gitu, enggak kayaknya udah. Ternyata, masya Allah, dikasih kepercayaan sama Allah, alhamdulillah. Nah ini ada lagi nih postingan kamu juga nih waktu hamil, kamu ngalamin budukan katanya. Iya. Terus berat badannya naik lebih banyak? Enggak. Oh enggak banyak? Enggak. Kalau banyak lebih banyak pas Sarena. Oh, kalau yang kemarin naik berapa kilo nih? 20. Tapi karena budukan badannya. Budukan kayak gimana sih? Ini kan mulus-mulus aja. Bekasnya masih ada, di kaki masih ada. Ya buduk selesai gitu. Ibu ya ampun, apa ibu rasakan udah lagi hamil ya? Kulit budukan. Rasanya. Mana suami kadang suka gini nih lagi ngajakin 2 gembrot gitu. Terus mana suami lagi stripping, main sama lawan main yang banyak shippersnya. Aduh, gimana tuh Bu rasanya Bu? Cemburu gitu nggak sih tiba-tiba? Enggak dong. Jangan dong. Kan jadi uang. Oh iya jadi uang. Terus gimana itu kamu? Ya itu momen-momen itu. Momen itu ya. Aku sedih banget gitu, aku jadi pengen cepet-cepet ayo dong keluar deh gitu, karena gatelnya tuh bener-bener gatel banget, dan yang terselamatkan alhamdulillah cuma muka doang. Karena muka kan aku pakai skincare kan, gitu. Kalau yang badan-badan kan nggak pakai skincare kan. Kenapa nggak dipakai? Nggak boleh udah. Enggak, terus akhirnya pas aku udah budukan gini, akhirnya aku pakai skincare aku sendiri gitu, jadi hilang. Oh gitu. Jadi hilang akhirnya. Jadi sekarang begitu lahir beneran nih nggak gatel lagi? Udah enggak sama sekali. Tinggal bekasnya. Oke. Nah, ini sekarang kita ngomong lagi ke masalah pasangan ini ya. Lucu banget ya, ternyata panggilannya adalah satu ingat bini, yang satu awas suami gue. Gawat suami gue. Gawat suami gue. Dan pasangan ini adalah sering mendapatkan juga bulian netizen. Kita lihat dulu mereka berdua ini sering dibully netizen. Ini beberapa kelakuannya, kita lihat. Suaminya, ya ampun, itu apa itu buang angin di depan suaminya. Coba komentar netizen ya, kita baca ya komentar netizen, salah satunya yang kayak gini kurang baik ya. Yang berikut ya, ini manis loh ya, mengingatkan dijaga omongannya itu di depan anak dan anak itu sedang merekam. Yang berikutnya, aku tetap menjaga adab walaupun sekedar bercanda, sampai sekarang belum pernah kentut di depan orang, apalagi disengajain. Kalau mau kentut ya aku belakang atau ke kamar mandi, pokoknya nyari tempat di mana di situ nggak ada orang. Yang berikutnya ada lagi, walaupun bercanda tapi kasihan kan, maaf ya, katanya gitu. Nah, kalian baca gini menjadi introspeksi bukan? Enggak sih. Astaga. Jadi tetap, kenapa sih emang tetap kita lakukan? Itu emang suka balas-balasan begitu berdua? Kalau kentut ya, kalau pagi-pagi ya. Astaga. Kalau pagi-pagi aku suka balas-balasan. Kadang sama Sarena juga bertiga-tiga. Aduh. Kalian nggak ada rahasia apa, image yang perlu dijaga gitu antara suami istri biar tetap ada chemistry apa? Nggak ada. Malah kadang-kadang dia lagi kamu nemenin. Pupita juga aku sikat gigi depan dia. Oh. Ya. Udah nggak ada rahasia-rahasia lagi kayak gitu ya. Oh, tapi itu ya udahlah. Sedap loh, Kak. Oke, kalau gitu kita ngomongin ke putri pertama mereka. Itu lucu, aku juga suka lihat dia, gayanya lucu banget dan disebut sama Chris adalah sebagai biduan saset. Iya. Ya, kita lihat dulu seperti apa kelucuan Sarena alias biduan saset berikutnya. Sudah bersama dengan Sarena. Sarena masuk TV. Lucu banget sih. Hai Sarena. Hai Anti. Kamu ada di TV tuh. Tadi aku. Mana Mami? Ini Mami di sini. Sarena? Sarena ini Sarena. Sarena mana? Sarena mana? Kok cuma ada gambar Mami sama Dedi ya? Tadi lihat foto Dedi, diapain sama Sarena? Di kiss ya? Coba lagi. Ini diapain? Kiss aja. Oh, lucu banget. Mominya? Maminya nggak di kiss ini. Oh. Maminya di kiss. Wah. Cukup. Sarena, aku kan suka lihat postingan foto kamu tuh di postingan sama Mami sama Dedi ya. Coba kita lihat dari foto-fotonya. Kamu kalau pose pintar banget sih. Tuh bisa gaya gini, tuh ya. Saya senyum. Coba kayak gimana sih gaya? Yang kayak gini tuh gayanya gimana sih? Ajarin aku. Gimana? Tangannya di sini ya? Gimana ajarin? Ajarin nontingnya. Coba aku foto ya. 1, 2, pose cekrek. Iya Bu, pakai ini beneran. Oke, siap ya. Foto beneran. Oke, 1, Gimana? 2, 3.
Oke, lagi. Beneran nih, lihat tuh. Kan bukan di rumah. Kan bukan di rumah. Bukan di rumah, iya ya. Kalau apa-apa. gaya yang lain ada nggak gaya yang lain? Yang lainnya gini kalau nyengir gimana? Gini, senyum ya. Senyum. Dah. Oh udah ya, pelit banget. Mata genit, pakai mata genit. Mata gede gimana? Mata genit satu. Itu ganti sana Satu, foto dulu. dua, mata genit. Sana, dia ngacas Oh, dirinya iya, sendiri. udah. Dia ngacas Coba dong, dia ngacas dia diri ada sendiri. kamera yang beneran aja. Jatuh nanti. Sarena. Kalau sekarang Sarena itu mukanya lebih mirip ke Mommy. Bye-bye. Oh, gue bye-bye belum. Itu ditanya Onti. Kamu mukanya lebih mirip Daddy atau Mommy? Hah? Lebih mirip Daddy atau Mommy? Oh, lebih mirip Daddy. Dulu katanya kamu kalau dibilang mirip Daddy nggak mau. Kok sekarang mau? Kenapa sekarang mau dibilang mirip Daddy? Karena Daddy ganteng juga ya kan? Iya. Mami cantik. Oh, Mami cantik kalau Daddy ganteng. Kalau Adek kayak siapa kalau Adek? Hah? Adek bukan? Kayak Daddy juga. Wah, semuanya kayak Daddy. Terus yang kayak Mami siapa dong? Kayak Mami siapa dong? Hidungnya. Oh, hidungnya mirip Mami. Oh, hidung Sarena mirip Mami. Jadi Sarena pengen hidungnya mirip Mami ya? Iya. Cantikan kalau menurut Sarena cantikan Mami atau Sarena? Cantikan siapa? Sarena ya. Sarena sama Mami. Oh, Sarena sama Mami, dua-duanya cantik. Kalau Sarena kan rambutnya kan kadang keriting, kadang lurus. Sarena lebih suka rambutnya keriting atau lurus? Mau apa? Suka yang keriting atau lurus rambutnya? Oh iya. Hah? Lurus. Kalau keriting emang kenapa? Kalau keriting gimana? Kayak siapa sih kalau rambut keriting tuh kayak siapa, Bu? Mirip siapa? Kayak siapa kalau rambutnya keriting? Mirip siapa sih, Bu? Bu. Oh, mirip. Oh, ada ditunjukin. Mirip siapa kalau rambutnya keriting? Oh, mirip. Mirip Daddy kalau rambutnya keriting. Sarena nih kalian pegang ya. Kamu nanti jawab ya. Ini Mami atau Daddy ya? Siapa? Di antara Mami sama Daddy ya, kamu nanti tunjukin fotonya ya. Yang paling sering godain Sarena, bikin Sarena nangis siapa? Mami atau Daddy? Daddy. Oh, coba kasih unjuk. Kasih unjuk sana. Daddy. Karena kamera kasihnya. No, tuh Daddy yang suka jahil ya. Maaf ya, Ded. Yang paling sering nemenin Sarena bobo siapa? Mami atau Daddy? Coba pakai ini. Daddy sama Mami. Oh, Daddy sama Mami dua-duanya. Satu. Oh, gitu pintar. Bagus. Kalau marah yang paling galak, Daddy atau Mami? Yang kalau lagi marah paling galak, Sarena paling serap kalau lihat lagi marah. Siapa? Siapa? Daddy. Daddy. Sarena gimana, Ded atau Mami? Yang paling marahin Sarena, kalau marahin Sarena siapa? Daddy. Oh, Daddy. Oh, Daddy. Yang paling sering beliin mainan buat Sarena, Mami atau Daddy? Daddy sama Mami. Oh, dua-duanya. Gini lagi. Oke. Yang di antara Daddy sama Mommy, siapa yang paling sibuk, yang paling jarang di rumah siapa? Mami sama Daddy. Ampun, kasihan banget ini bapak ibunya sibuk apa di luar. Sarena. Iya, Mami sama Daddy ya. Sarena, kan Mami kan nyanyi, ya kalau Daddy kan main sinetron, film. Kalau Sarena gede mau jadi kayak Mami atau kayak Daddy? Mami. Kayak Mami, nyanyi dong berarti. Bisa joget Bisa nggak? nyanyi Sarena? Sarena bisa nyanyi? Iya. Bisa joget nggak? Bisa joget nggak kayak Mami? Bisa ya? Mau contohin nggak? Boleh contohin nggak? Jogetnya gimana? Kalau joget gimana sih? Mau tahu. Hah? Gak mau. Nggak mau. Nanti ya. Nanti ya? Berdua Nanti sama Mami ya? Ya. Iya. Oke, nanti berdua sama Mami. Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol lagi sama Sarena. Ini boleh dibawa Sarena, tunjukin buat dedinya ya. Ada Oki Agustina yang akan berbagi ceritanya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oki Agustina, aktris kelahiran 1982 ini pernah menikah dengan Pasha Ungu pada 2003 hingga dikaruniai 3 anak bernama Kisha, Syakina, dan Nasya, namun mereka bercerai pada 2009. Anak sulungnya Kisha pada 23 Juni kemarin diduga mendapat kekerasan dari aktor Dimas Anggara di lokasi syuting hingga Pasha mencari keberadaan Dimas di Instagram dan Oki yang menemani Kisha di lokasi syuting saat itu mengkonfirmasi bahwa hal tersebut bukan gimmick. Keesokan harinya Dimas memposting video permintaan maaf kepada Kisha dan keluarganya di Instagram hingga berakhir dengan Dimas dan Kisha yang saling berpelukan.
Oki yang menikah lagi dengan Gunawan Dwi Cahyo pada 2012 ini dikaruniai seorang putra bernama Miro, namun mereka bercerai pada 2024. Benarkah Oki sudah memiliki kekasih dan akan segera menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Apa kabar Bu? Aduh, sibuk banget loh, kita mau ngebuk ini waktunya padat sekali ya. Kita mau ya, tapi ini kejadian flashback aja yang kemarin sudah berlalu ya. Berakhir dengan saling minta maaf. Dimas Anggaranya bikin postingan minta maaf. Ada artikelnya. Dimas Anggara sebut Pasha Ungu dan Oki sudah terima permintaan maafnya pada saat itu. Tapi sebagai orang tua pasti ya pada saat itu kan kayaknya kesel banget. Iya, ini aku mau lurusin sedikit sih, karena kan banyak bilang di luaran sana tuh, oh Kisha kok gitu aja ngadu gitu kan. Sebenarnya bukan ngadu sih, dia tuh lebih, karena aku pasti ada di situ kan. Kamu emang selalu nganterin Keisha kalau syuting? Enggak, kebetulan pas itu memang lagi di situ aja. Lagi itu sebenarnya aku habis dari PRJ, syutingnya kan di mall. Ancol. Oh, di Ancol. Jadi aku tuh iseng kan nanya. Itu kan aku nggak bilang ke Keisha. Nggak bilang, tau-tau aku datang. Sempet agak rame dikit gitu kan, cuman kan aku pikir Keisha ini kan laki-laki, ya udahlah gitu kan, walaupun memang sampai dia pulang pun ada sesuatu yang belum beres, belum clear gitu. Ya kalau aku sih mikirnya kan dia sebenarnya nggak ngomong apapun, tuh udahlah Bu, udah pulang aja gitu. Karena gini, karena pertama Keisha tuh menghargain Dimas ini kan lebih tua dan lebih dewasa daripada dia gitu. Mungkin kalau seumuran sih mungkin udah beda ini beda cerita lah ya. Dan dia mungkin cerita ke ayahnya hanya sebatas Bun, ini nih ada sesuatu sesuatu di lokasi nih, takutnya nanti ada apa-apa panjang. Yang penting ayah tahu gitu. Kejadian apa Kak? Mungkin Keisha bercerita gitu, tapi sampai orang tua kan gitu. Aku juga kaget karena aku dimarahin juga sama bapaknya. Oh, kamu juga ikut dimarahin? Aku pernah dimarahin juga. Tapi apa? Kenapa dimarahin? Dianggap ya misalnya, Bun, kamu kok diem aja gitu, kayak gitulah. Kok nggak ditindaklanjuti? Iya. Karena pada saat kejadian itu memang kita taunya juga setelah Pasha ini posting ya kan, dan mencari ini. Agak shock sih saya saat itu juga ya. Aduh ini kan. Aku melihat postingan Pasha juga agak shock. Mau nanya lagi juga, tadi dimarahin lagi. Oh ya, padahal kamu sebagai ibu melihat bahwa ya anak udah gede, harusnya dia bisa menyelesaikan itu sendiri. Aku gitu. sih lihat ini Keisha sih aku dengar gitu. Coba kalau nggak ada mak gue kan gitu. Oh, dia ngomong gitu. Oh, justru dia juga menahan diri karena lihat ada kamu. Yang pertama nih, kenapa Keisha nggak melawan atau maksudnya nggak mau perpanjang di lokasi saat itu? Pertama ya karena dia lihat aku juga, kedua juga karena ini kan proses syuting masih berjalan. Yang ketiga itu lebih tua, lebih dewasa. Lebih dewasa. Jadi dia berpikiran panjang lah gitu ya. Nah, ini memang wajar juga ketika Keisha itu cerita ke ayahnya. Kenapa? Karena abis itu ada video juga yang viral pada saat kejadian ya, daripada kemudian simpang siur ya. Coba kita lihat seperti apa sih video yang sempat ramai di sosial media berikut ini. Oke di situ. Gue tuh sebagai penonton ya. Kalau yang di itu sebenarnya adegan. Oh, lagi adegan. Itu lagi adegan. Jadi kejadiannya sesudah itu. Sebelum dan sesudah ada, cuman ya udahlah gitu. Ya udah. Tapi sekarang gimana kondisinya? Lancar? Udah beres, syutingnya selesai. Setelah maaf itu ya udah normal lagi sih. Gitu. Udah normal lagi. Tapi kan kita lihat ya, maksudnya Keisha tuh cukup dewasa gitu menghadapi ini gitu. Apa sih yang pasca kejadian ini yang kamu juga sampaikan ke Keisha ataupun dari ayahnya juga? Ya kalau laki-laki kan beda lah ya. Pasti yang pertama, kalau aku sih lebih kayak ya udah, tindakan kamu udah tepat Kak gitu. Pertama, kamu bisa menghargai orang yang lebih tua dari kamu. Kedua, kamu hargai orang-orang yang di sekitar kamu. Itu udah tepat sih. Aku bilang nice. Kalau udah kayak gitu lagi ya kita lihat aja dulu gimana kasusnya. Iya. Tapi emang selalu SOP-nya dia selalu cerita apa-apa ke ayahnya atau enggak? Tergantung. Justru enggak. Dia kalau Keisha tuh banyak cerita ke aku. Oh, oke. Cuman pas kemarin karena mungkin yang aku bilang tadi belum selesai, takut ada apa di kemudian hari, daripada nanti panjang atau gimana ayahnya dengar. Gitu. Tapi untunglah dengan bercerita dan sebagainya akhirnya selesai dengan baik. Akhirnya selesai gitu. Jadi sebelumnya belum selesai. Okay. Yang berikut kita mau lihat foto ya, fotonya Oki ya. Oki apa postingan apa foto? Foto Oki foto. Bukan ini dong. Salah. Bahas cowoknya dulu ya. Kenapa jadi ini? Bukan ini. Sari. But nih namanya. Bukannya ini postingannya Oki Agustina yang bilang katanya pemandang laut itu apa sih, gimana deh?
Yang mana lagi salah lagi? Astaga. Soal dia memandang laut. Ya, terus netizen bilang, buat apa mandang laut indah kalau sendirian? Terus dia bilang, siapa yang bilang sendirian? Iya. Memandang laut dan memandang kamu. Bu, ibu, aku dengar bocoran ya. Bocoran kemarin katanya ibu udah ada emang Kamu. Memandang kamu tuh di situ orangnya tuh. Cowok tuh. Miro itu. Tapi emang udah ada pasangan lagi, Bu? Hah? Ada pasangan lagi? Pasangan apa nih? Yang lagi deket. Iya, teman ada. Teman ada. Terus ini gimana nih mengenalkannya ke anak-anak ya kan? Ada lagi postingannya nih. Coba kita lihat. Ini tangan siapa? Tangan siapa? Tangan siapakah ini? Nah, ini ternyata salah ya, nyimpen di IG. Kalau di ijo-ijo juga bakal kebongkar. Pikir di WhatsApp-nya lebih aman gitu. Di WhatsApp ya, di WhatsApp juga apalagi Bu. Jadi ini story WhatsApp ya, bukan story Instagram. Tetap aja ketangkep. Ya ini kan kayaknya nggak mungkin, ya tangannya agak gede ya, nggak mungkin tangannya Miro, ya kan? Miro. Gitu. Nggak, tapi gini SOP-nya deh, SOP-nya itu. Mengenalin ke anak. Mengenalin ke anak. Susah apalagi banget. ke Miro nih. Susah banget. Hah? Susah banget yang pasti. Jadi belum ada yang tahu nih. Tahu sih tahu, cuman lebih ke yang ya udah kalau berteman silakan gitu. Kalau nggak, jangan dulu nikah tuh nggak boleh gitu. Oh, anak-anak bilangnya gitu. Kalau Miro dia tahu itu cuma teman. Dia tahu. Enggak. Miro cuma taunya ini siapa? Nggak, ini teman-teman mama. Oh, jadi Miro udah pernah ketemu. Pernah ketemu, cuman lebih dia tidak tahu gitu, nggak tahu ini siapa, ini adanya mama, aku bilang gitu. Dia pemain bola juga. Bukan. Oke. Apakah dia seorang vokalis? Bukan juga. Bukan juga. Anggota partai politik? Bukan juga. Bukan juga. Tapi kan kalau kata Kesia syaratnya kalau mau sama bundanya adalah pendapatannya harus lebih besar daripada Pasha Ungu. Itu repot. Kita akan kembali setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Bintang tamu kita sekarang kembali bersama Ibu Siti juga ya. Di-share foto dulu nih buat Bu Oki ya. Bu Oki ini tadi foto yang tadi ada Wirang, kan orang kaget jadinya. Ini apa nih hubungannya sama Wirang? Enggak, kamu sedekat apa sih sama Wirang? Kemarin ya pasti yang ada Kesia, kasusnya Kesia itu juga ikut speak up gitu. Emang sering curhat sama dia? Teman Wirang tuh teman. Jadi kadang-kadang aku suka iseng kan, wih ini ada gini, kemarin tuh dia tiba-tiba chat aku. Oh, tiba-tiba dia ngechat. Kenapa lagi anakku gitu. Jadi dia ya udah kayak sahabat, udah kayak adik aku sih dia. Oh, terus pas dia lihat postingan WhatsApp kamu ada tangan itu dia dia belum berkomentar gitu. Dia belum komentar. Aku kirim ya fotonya. Biar mau tanya pendapat Wirang gimana. Oke, baiklah Ibu Siti, sekarang ini ada bendera-bendera, ini red flag atau green flag. Kalau bertemu cowok-cowok semacam ini, menurut kalian apakah ini tipe green or red ya? Cowok yang aduh wawasannya tuh nggak luas, diajak ngobrol ini nggak ngerti, diajak ngobrol itu nggak paham, dia pahamnya cuma satu hal aja, udah titik. Green atau red? Red. Ya. Padahal gue sendiri nggak pinter. Justru kita nyari harus yang lebih pinter. Oh iya bener juga sih. Kalau cowoknya itu cerewetnya melebihin cewek. Satu hari dia bisa menghabiskan ribuan lebih dari 20 ribuan kata ya. Gue sih capek dengerinnya. Bisa green aja sih kalau menurut aku ya, bisa green lah. Misalnya suami saya begitu kan. Hai. Yang berikutnya, cowok yang belum ada setahun putus, udah punya pacar yang baru langsung diajak serius. Itu red atau green? Wah, Ibu semangat amat. Yang berikut, cowok nggak boleh pacaran. Iya. Kalau nggak boleh pacaran. Iya. Bolehnya? Jalan-jalan berdua boleh. Iya. Salah. Cowok yang narsis, dikit-dikit selfie. Ya. Bingung juga nih. Kalau aku sih kalau dia dikit-dikit selfie-nya muka dia sendiri lagi ya. Selfie-nya apa? Selfie-nya kayak gimana? Selfie dia sendiri aja. Kalau selfie-nya kayak selfie-nya gimana? Selfie sendiri. Lagi berdua selfie sendiri. Dia sendiri aja. Oh ya udah gini aja. Kalau dia sendiri aja. Bahkan kamu nggak diajak. Kalau ada kamu di crop. Oh, cowok yang apa-apa dia harus tanya ibunya dulu. Nah, bingung kan? Aduh. Lalu nih konteksnya gimana? Sudah menikah atau belum menikah nih? Sudah menikah. Sudah menikah.
Gimana ya? Mertua gue, ya mertua. Ibu, ya Nonton nih. Ya, pokoknya yang ini lah. Saya yang putihnya aja, nyerah. Tergantung ya, mungkin ya, tergantung masalahnya. Kalau meminta masukan mungkin itu hal yang baik. Asal kalau ngadu ya, kalau cowok yang suka ngadu ke orang tua ya ini Suka ngadu. Oh, oke. Pernah masalah ngadu. Ada masalah ngadu. Jadi kan berantem nanti orang mertua sama menantu kan. Habis ini kita mau lihat Sarena ya joget. Jangan mana tetap di Rubino Secret. Bintang tamu kita ya, kita menuju ke Sarena. Dia mau nyanyi lagu-lagunya ibunya yang judulnya Lagi Cantik. Oke, terima kasih sudah hadir berbagi cerita ya. Inilah Siti Badriah dan Sarena. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rubino.